Nah, bahkan pada saat itu kalau tidak salah itu, Mam, apa namanya, kabel kar Kota Wisata Batu ini juga masuk proyek strategis nasional loh. Oh ya? Selain Bromo Tengger itu. Ya. Tapi yang pasti begini, dalam proses kita berpolitik itu ada bagian-bagian yang akan kita ingin capai. Oke. Agak ada bagian-bagian kita ingin capai. Artinya orang beraktivitas politik ini sebetulnya tidak banyak orang. Saya pikir orang-orang yang ingin beraktivitas dalam politik ini dalam tanda petik itu orang-orang yang siap bersedia pikiran, tenaga, waktu. Intinya 2 periode kan aturan itu Iya, ya? 2 periode. Terus habis itu selesai terus kemudian dia maju lagi. Dia maju lagi di tahun berikutnya. Ya nggak bisa lah. Tetap hitungannya dia sudah 2 periode. Kecuali dia masih 1 periode, dia masih bisa punya kesempatan yang lama. Tapi saya nggak tahu lagi juga. Tapi pada prinsipnya ya sudahlah, jangan lagi lah kan gitu kan, masih banyak generasi yang tumbuh. Iya. Nanti kalau lu lagi kan emang nggak ada generasi yang lain. Enggak, ini saya cuma mancing aja guys, bukan saya. Saya mancing aja nih politisi. Sebetulnya ada di depan saya, mancing gimana caranya. Saya minum dulu ya Victorian. Para Victorian ini. Kelihatannya. Halo, apa kabar semuanya Victorian? Semoga dalam keadaan sehat dan terus sukses luar biasa. Jumpa lagi di kali ini saya bersama, sebenarnya ini satu daerah, satu kampung. Saya panggil Kampuang. Biasanya panggil abang. Bang Ali, apa kabar? Woi, harus gini ya. Sehat lah. Masih? Ya, siap. Kayak salam perjuangan, saya pikir mau salam perjuangan. Ini salam aktivis. Oh iya benar. Nggak ikut acara di Palu? Nggak. Kan juga. Iya, di HMI juga, cuman di Kahmi ya. Kahmi kan. Cuman biarkan itu yang ikut teman-teman yang. Sekarang aktivitasnya apa bang? Kita ngobrol ini, kita bukan kayak yang podcast umumnya. Podcast biasanya gini sih, cuman maksudnya yang di beberapa tempat kan ada yang masih pakai pertanyaan. Enggak, kita ngobrol ya, kita santai. Kayak di nasional gitu. Jadi Buser. apa aktivitas sekarang apa bang? Yang pertama saya ini di Batu sebetulnya. Hari-harinya dengan Batu kan ya. Ada satu kantor yang kita bangun di sana, namanya Among Tani Foundation. Abang selaku saya di Direktur Investasi dan Kerjasama Bisnisnya di sana. Oke, itu yayasan ya? Ya, yayasan. Yayasan di mana direktur? Kalau boleh tahu. Kita punya entitas di bawahnya. Jadi Among Tani Foundation itu sebagai sebuah holding atau semacam payung begitu. Itu PT atau yayasan? Yayasan. Yang diketuai oleh Pak Nurbani. Pak Nurbani ini namanya direktur atau ketua Among Tani? Ketua yayasan. Ketua yayasan Among Tani Foundation. Ya, ketua yayasan Among Tani Indonesia. Oh, Among Tani Indonesia. Jadi dalam bahasa Indonesianya Yayasan Among Tani Indonesia, tapi nama populernya itu Among Tani Foundation. ATF. Nah, kemudian kita memang banyak sekali punya aktivitas. Bentar bang, Among Tani Foundation itu memiliki strukturnya? Ya, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Abang tadi direktur? Saya di direktur. Kok ada istilah direktur sedangkan di atasnya bukan direktur utama? Tidak, kita memang ada struktur yang semacam itu. Atau ada kita ada entitasnya, ada divisi-divisi. Divisi bisnis, ada divisi. Oh, berarti di bawahnya juga ada koperasi nggak? Ada koperasi. Koperasi juga ada. Oh, sebuah Among Tani itu holdingnya memiliki beberapa entitas di bawahnya ya, gitu. Betul. Ada koperasi, ada PT, kemudian ada IT juga. Jadi ada banyak. Koperasi dalam apa tuh koperasi?
Koperasi yang memang Koperasi usaha, pinjam simpan pinjam. koperasi produksi. Koperasi produksi. Ya, koperasi produksi. Berarti ada manajer koperasi sendiri, ada manajemennya sendiri nih. Ada manajemennya sendiri. Jadi masing-masing entitas Punya manajemen sendiri. punya manajemennya sendiri-sendiri. Abang di entitasnya apa nih? Saya di ATF-nya, di Among Tani Foundation. Oh, langsung di Among Taninya. Di Among Tani Foundation. Jadi nanti membawahi banyak entitas di bawahnya juga. Ini Bang, tehnya dulu nih. Waduh, keren ini. Nah, ada podcastnya. Ini ada Victorian punya nih. Oh iya, Victorian punya Bang. Tapi boleh kita teguh dulu. Teguh dulu, cheers ya. Cheers dulu. Bismillah. Tapi lumayan panas. Segar dong. Tapi keren. AC. Oh, ada Victoriannya. Ya. Jadi, Nah, itu. Jadi kalau ATF ini memang sifatnya itu dia untuk melakukan gerakan-gerakan sosial, pemberdayaan UMKM, kemudian peningkatan kualitas lingkungan, kemudian mendorong peningkatan perkembangan wisata, lalu ikut andil di dalam usaha-usaha perbaikan kondisi ekonomi masyarakat yang ada di Batu. ada Batu. Ya. Dan yang sekarang lagi saya dengar nih, informasinya yang saya dengar, Among Tani Foundation lagi bekerja sama dengan pemerintah Batu, ya kan ya. Among Tani dan pemerintah Batu tuh apa namanya? Jadi begini, Among Tani Foundation itu punya komitmen dalam perjalanannya, ikut membantu pemerintah Batu mengisi ruang-ruang yang kemudian itu tidak mampu dijangkau oleh pemerintah. Dalam rangka pembangunan kota Ya, Batu. dalam rangka pembangunan. Jadi melapisi. Tapi kita bukan apa ya, kita mitra strategis saja. Ya, mitra strategis. Nah, saya dengar informasinya, isunya adalah Batu ini lagi ada pengembangan baru nih, Bang. Apa namanya? Kereta Gantung. Gimana ceritanya? Ya, cable car. Itu Jadi, sebetulnya Batu akan ada kereta gantung loh, guys. ya, mudah-mudahan doakan saja segera ini. Targetnya segera. kapan? Rencana tahun depan kita sudah mulai bangun. Target penyelesaiannya? Target operasional 2024. 2024. Oh, Ya. pas pemilu ya. Ya. Ya, setelah pemilu mungkin ya. Setelah pemilu. Setelah ya. pemilu. Tetapi target untuk mulai membangun kita nanti tahun depan. Oke. Tapi tahap sekarang itu memang kita sudah mulai tahap-tahap teknis ya, studi-studi dan seterusnya. Untuk pihak yang mengerjakannya sudah ada tendernya sudah terpilih? Belum. Artinya kita masih memilih nominasi. Tetapi sekarang ini tahapannya itu adalah studi-studi dan kita sudah melakukan sosialisasi juga di masyarakat dan seterusnya. Jadi nanti itu cable car itu cable car KWB namanya. Cable car Kota Wisata Batu. Itu stasiunnya itu nanti ada di titik Jalibar. Oh, stasiun pertamanya. Stasiun pertamanya itu di Jalibar, itu di rest area Jalibar di daerah Ororombo, Desa Ororombo. Oke. Kemudian itu di Bagi Victorian yang tidak tahu, patokannya itu di rest area atau di Golden Tulip naik terus ke atas. ya, hotel. pokoknya gitulah Ya kan, di rest area Ororombo di bawah itu. Ya. Nah, kemudian itu kalau kita ngomongin titik secara topografi itu bottom stationnya. Nah, bottom stationnya itu di Jalibar, rest area Jalibar itu. Kemudian top stationnya itu nanti di area Coban Rais. Oke. Nah, dari Coban Rais itu ke atas sedikit itu ada namanya situs Watu Tumpuk. Di area situs Watu Tumpuk di dekat situ aja nanti dibangun juga untuk top stationnya. Tetapi hanya satu station. Oke. Station untuk naik turun passenger itu. Passenger. Nah, itu adanya di rest area Jalibar itu. Jadi naik di situ, Oke. muter ke atas 1 km, balik lagi 1 km, turun lagi. Oh, hanya untuk wisata itu tujuannya. Ya, sementara itu wisata. Belum karena untuk kayak belum transportasi. belum transportasi ya. Karena begini, kita memang sebetulnya konsep awal itu di transportasi. Cuman setelah kita konsultasi dengan Kementerian Perhubungan. Perhubungan, memang belum ada payung hukum yang
menaungi soal itu untuk transportasi. Iya, iya. Sehingga kita alihkan ke Wisata, pure wisata. wisata. Tapi nggak tahu lagi nanti ke depan Ke ya. depan ada perkembangannya Ke depan ada gimana? perkembangan baru dan seterusnya. Dari sisi peraturan juga. Ya, bahkan pada saat itu kalau tidak salah itu, Mam, apa namanya? Kabel kar Kota Wisata Batu ini juga masuk proyek strategis nasional loh. Oh ya? Selain Bromo Tengger itu. Strategi nasional dari menteri atau dari pemerintah? Ya dari pemerintah. Dari presiden? Iya dari pemerintah Republik Indonesia yang tercinta. Jadi itu masuk dalam salah satu Nanti kita diskusi masalah itu. proyek strategis nasional. Nah, karena memang belum diatur payung hukumnya, akhirnya kita alihkan ke pariwisata. Oke. Tapi di daerah rest areanya itu nanti itu tidak cuma di situ, akan kita tata seluruh kawasan itu. Ya mungkin ada semacam wisata kecil Ya, ya. ada macam-macam lah nanti Macam-macam kita nanti. masukin sebagai apa namanya? Kayak model kalau di alun-alun Batu itu kan ada biang lala. Ya, pokoknya macam-macam lah. Iya, Ada iya. kafe, ada apa namanya tempat-tempat Iya, iya. mungkin permainan dan lain-lain selain itu supaya untuk One stop mendukung- entertainment. Ya, one stop entertainment untuk pendukung kabel kar itu sendiri. Wah, ini informasi yang benar bagus nih kan berarti ini. Jadi bakal ada cable car di Batu kurang Ya. lebih 2 tahun lagi. Ya, mudah-mudahan. Dan itu sudah. Sekarang kita sudah studi, sudah topografi, kemudian sudah studi kelayakan, ya, feasibility study, kemudian AMDAL, sudah masuk ke soil test juga ya, tes untuk tes tanahnya, Oh. soil test juga. Nah, ke depan memang intinya ada skema-skema di dalam proses pembiayaan kereta gantung itu. Misalkan Ini sistem pembiayaan ya. Pembiayaan ini gimana? Amang Tani sendiri yang bangun itu? enggak, kita sebetulnya ini kabel kar ini sebetulnya ya itu punya masyarakat Batu. Jadi Among Tani Foundation ini kan sifatnya men-trigger, tetapi itu sebetulnya miliknya masyarakat Batu. Sistemnya Crowdfunding, ya. Jadi pendanaan itu dan pembiayaan itu juga bisa di masyarakat Batu yang khusus berKTP Batu bisa menjadi pemegang saham. Ya, yang berKTP Batu. Iya. Yang Berapa modal yang dibutuhkan untuk membangun itu? Kalau boleh. Sementara kita menghitung kemarin nilai investasi itu total kira-kira kurang lebih 100 miliar lah. 100 miliar ya. 100 miliar. Dan perusahaan penyedia cabin kereta gantung itu dari Austria loh. Oh ya. Dari Doppelmayr. Nah, kenapa kita memilih Doppelmayr dari Austria? Karena memang mereka punya pengalaman panjang soal kereta gantung ya, soal kereta gantung, dan mereka sudah melayani ratusan negara. Sudah memilih mereka itu? Sudah kita sudah milih. Tender masih No, bukan begitu. Jadi memilih mereka kita sudah kalau tender untuk membangun itu masih ya. Oh beda ya, tender konstruksi beda. Kalau work construction-nya itu beda nanti itu masih dengan kita yang memiliki tempat kabel apa semua itu memang dari ada khususnya. Dari apa istilahnya kalau kita orang awam kontraktor khusus ada sendiri ya. Ya. Yang membangun sendiri, yang Produsen car kabelnya. Ya, car kabel apa cabinnya itu ya Doppelmayr namanya. Doppelmayr dari Austria. Dan mereka sudah di mana-mana termasuk Singapore cable car itu ya mereka juga sudah teruji lah intinya. Sangat teruji, sudah 100 tahun lebih lah. Oke. Tapi mereka juga punya persyaratan, harus datang ke sini, mereka harus lihat tanahnya dan macam-macam. Sudah. Jadi persyaratan yang mereka berikan kepada kita itu memang sangat detail. Sehingga kita memang karena ini harus dipersiapkan secara qualified. Sehingga secara matang betul. Jadi keamanan itu penting. Itu penting dan lain-lain sebagainya. Jadi karena kita kan ingin menunjukkan bahwa sementara ini kabel kar Kota Batu ini dianggap pionir nanti kalau pakai Doppelmayr. Bisa dibilang pionir Indonesia. Saya nggak tahu kabel kar belum ada ya. Apa di Indonesia saya belum tahu. Saya nggak tahu. Mungkin ada beberapa daerah yang bisa bilang nih. Ada beberapa daerah yang juga sudah punya kereta-kereta gantung. Cuman saya kurang paham apakah ini itu bagian dari kabel kar. Bagian dari kabel kar atau hanya sekedar permainan di atas ini. Tapi bukannya tanah batu itu tanah batu kan daerah pegunungan. Mudah-mudahan amit-amit ya agak
longsor dan apa macam resiko-resiko itu? Ya, resiko itu kan mesti kita tes semuanya, dan kita sudah melihat posisi-posisi tertentu yang memang layak kok untuk mendirikan konstruksi-konstruksi yang semacam itu. Ya, dan kita tidak merusak lingkungan. Jadi nah ini penting juga tuh. Ya, komitmen kita ini tetap menjaga kelestarian lingkungan. Makanya ini kan ada pohon-pohon pinus nih. Nah, kita di atasnya pohon pinus. Jadi tidak merusak. Jaga untuk menahan itu. Jaga selisih, jaga. Ya, artinya ada selisih. Jadi dia kabel kar kan di atas pinus nih. Maksudnya yang untuk menahan kabel kar itu ya besi kan dan besi itu jaraknya berapa per kilo, atau kalau boleh tahu Abang? Kan jaraknya kan sementara ini 1 kilometer. PP 2 km dari top station, bottom station atau bottom station. Maksud saya. Nah, di sini ada. Nah, di situ kan ada tuh besi-besi itu untuk menahan tali itu kan? Ya, ada. Ada, tetap ada tower-towernya. Tower-towernya kan. Ya. Tower itu kan juga pengaruh nanti kena pohon pinus dan seterusnya. Ya enggak. Kalau misalkan untuk pembangunannya memang kita pasti ada izin-izin tertentu. Hanya di bagian-bagian tertentu, space-space tertentu aja, tidak merusakkan semuanya. Tidak merusak semuanya. Artinya komitmen kita tetap menjaga kelestarian itu penting. Dan bahkan sebetulnya itu menjadi satu daya tarik. Tapi kalau misalkan dari view dari atas itu, kalau kita ngelihat batu itu keren. Bisa dibayangkan, bisa diimajinasikan keren. Apalagi kalau malam hari juga. Dari hotel aja, beberapa hotel tinggi aja kita ngelihat itu udah keren. Apalagi sekarang kita bangunin cable car kan. Sangat keren. Menurut saya pikir daya dukung masyarakat Batu yang luar biasa. Dan ini idenya siapa? Idenya Ibu Edi apa idenya Amung Tani atau? Ya sebetulnya kan itu dimulai dari zamannya Pak Edi Rumpoko sebagai wali kota Batu. Nah, ketika isu ini terus bergulir dan seterusnya, tapi kan pasti ada persoalan-persoalan dan seterusnya ya. Tetapi semangat itu kan tetap. Di balik Yayasan Amung Tani siapa punya? Loh, pendirinya itu adalah Pak Edi Rumpoko. Oh iya. Ya, pendirinya Pak Edi. Ya, setuju, pendirinya Pak Edi. Foundernya itu Pak Edi Rumpoko. Dan semua orang sudah tahu beliau adalah pendiri. Kenapa beliau masih ingin mendirikan sebuah yayasan? Sebetulnya itu ceritanya cukup sederhana. Jadi keinginan beliau untuk tetap ikut andil di dalam perjalanan Batu. Jadi mungkin beliau masih ingin memiliki istilahnya amal jariah untuk terus memikirkan Batu dengan segala macam kemampuan yang beliau miliki. Jadi 2 periode menjadi wali kota. Ya, terus kemudian setelah itu beliau pingin untuk tetap konsen memperhatikan pembangunan kota Batu. Kota Batu dengan segala macam kemampuan yang beliau miliki. Tentu beliau juga berkomunikasi dengan kita untuk mengakselerasi. Makanya namanya mirip kayak nama kantor di kota Batu. Sebetulnya nama kantor Amung Tani ini siapapun boleh kok. Boleh. Misalkan penjual cilok gitu. Cilok Amung Tani boleh. Penjual es krim Amung Tani boleh. Jadi sebetulnya itu tidak ada masalah. Siapa dulu kantor kota Batu nggak nama Amung Tani, pencetus nama Amung Tani kalau boleh tahu lah Pak Edi Rumpoko. Pak Edi juga ya. Karena kenapa Amung Tani? Ya satu, yang pertama Batu ini daerah pertanian. Kemudian seluruh masyarakat ini memang masyarakat petani. Nah, Among itu apa sih? Among ngemong. Oh, ngemong. Jadi ngemong artinya mengkonsolidasi para petani untuk lebih maju. Ngemong para petani. Ngemong itu ngomongin keluh kesahnya, ngomongin jiwanya, ngomongin hatinya, ngomongin pikirannya. Terus kemudian bagaimana mentransformasi pikiran, hati, jiwa mereka dalam bentuk program-program untuk peningkatan kualitas hidupnya mereka. Nah, fungsi ngemong itu, Amung Tani itu justru ke sana. Nah, dan kantor pemerintah Batu yang luar biasa megahnya itu, tahu nggak kantor pemerintah? Kalau orang melihat itu kantor pemerintah di lain-lain, kalau siapa masuk kan dicurigai segala macam, lihat orang lihat. Tapi kantor pemerintah Batu ini itu punya publik, jadi mereka boleh berwisata di dalam kantor. Oh ya? Masyarakat umum itu boleh. Loh, bagaimana dengan orang yang sedang kerja? Ya mereka kerja. Tetapi masyarakat boleh berwisata di dalam situ, terbuka. Sampai sekarang ini? Iya. Boleh wisata masuk. Boleh. Nggak mengganggu. Inklusif.
nggak masalah sih, cuman kan ada juga hal yang harus yang tidak bisa diganggu Ya, dalam yang rutinitas. tidak bisa masuk itu kan ke ruang-ruangannya Oh, mereka. di ruang-ruang. Tapi ada space-space tertentu yang bisa dibuat wisata iya, gitu ya, sekarang di halamannya kantor Among Tani. Oke. Itu kan juga boleh selfie-selfie di situ segala macam. oke. Terus mau masuk ke dalam ada ruangan ada halaman-halaman belakang itu yang ada burung merak, ada macam-macam. Terus boleh selfie. Kalau mau naik ke lantai atas Nah, sambil ini ngelihat saya baru tahu loh lah. Ini bagus nih informasi sambil ngelihat Victorian yang di pemandangan, luar Malang. iya, sambil ngelihat pemandangan Gunung Pandarman boleh saja berwisata ke atas. Di lantai 5. buat ada dekat naik lift. dekat jajaran ruangannya ada wali kota segala macam, itu dinas-dinas kan juga ada. Kan di sana kan one stop office kan di sana. Iya. Seluruh kantor itu masuk di jadi situ. satu. Tidak ada lagi kantor-kantor di luar. Tapi orang tidak harus masuk di ruangan, bisa melewati depan ruangan itu, ada Bisa. jalur yang bisa kita bisa. wisata di situ. Bisa, boleh berwisata. Jadi Baru tahu saya. kantor pemerintah Batu itu ya kantor wisata. Artinya orang boleh berwisata di sana. Kalau yang lain-lain kan tidak boleh dicurigain apa-apa, Satpol PP udah mendelik Udah istilahnya. Ya kan? Kalau sana enggak, ya silakan monggo. Ya, Yang satu penting sisi wajar. jaga kebersihan, jaga keamanan dan seterusnya. Pasti ada ya. Jadi petugas-petugas yang di depan itu pasti akan menggait. Mau kemana Bu? Kami mau lihat-lihat. Monggo silakan. Itu ada lukisan-lukisan, ada apa segala macam, ada kelihatan tempel-tempel. Jadi bisa dibilang Among Tani ini sudah kayak humasnya pemerintah Kota Batu nih, udah tahu banget. Ya nih. tidak, kita bukan humasnya pemerintah Batu, tapi kita mitra strategis. Asik. Ya. Jadi intinya bahkan ada beberapa yang memang kita sangat mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah Batu. Jadi ya sekarang hubungan, nih, sekarang gimana pemerintah Kota Batu menurut Among Tani ya saya pikir prosesnya? ya, Sekarang istrinya kan ya? ya beliau itu Ibu Dewanti Rumpoko. Dewanti. Beliau sangat hebat menurut saya. Karena setelah Pak Edi Rumpoko, beliau yang melanjutkan. Tapi prosesnya juga melalui pemilihan loh. Jadi bukan bukan istilahnya ya penunjukan apa begitu, tapi melalui proses pemilihan. Dan pemilihan itu saya pikir masyarakat masih menginginkan sosok pemimpin yang bisa tahu hati dan jiwanya orang Batu. Dan saya pikir Bu Dewanti cukup berhasil. Saya pikir cukup berhasil lah. Ada banyak sekali Batu nih sekarang sudah maju. Tetapi fokus kita sekarang ini kalau di kami ya di Among Tani Foundation itu bagaimana mendorong Batu berkelas dunia. Iya. How? Gimana caranya? Ya, bagaimana caranya berkelas dunia itu yang sekarang sedang kita konsepkan betul itu secara matang. Gimana agar Batu ini berkelas dunia? Salah satunya ya cable car itu. Kemudian kita akan membangun, misalkan bukan membangun sih, mendorong masyarakat Batu untuk mulai equipment, tools dan lain-lain itu arah-arahnya itu untuk berkelas dunia. Karena target dan sasaran kita selain cable car ada program apa lagi? Sebelum cable car ini kita punya program Satu Nama Satu Pohon. Enggak, yang konteksnya tadi kelas. Ya, Satu Nama Satu Pohon itu berkelas dunia. Satu Nama Satu Pohon masih gimana? Program penghijauan. Kalau dulu orang bilang reboisasi, sekarang kita program penghijauan. Bahkan di tahun 2019-2020 saja itu kami sudah menanam pohon di Batu kira-kira 10.000 pohon. Dan itu akan kita teruskan. Mungkin sekarang ini program ini sudah banyak juga diikuti oleh pegiat-pegiat lingkungan. Dan itu saya pikir itu cukup berhasil. Misalkan Bang Imam ini ya, dia nanam pohon di sana bareng istrinya. Pohon itu dikasih nama punyanya Bang Imam ini. Kita mau tahu jawaban itu nanti lebih dalam pariwara berikut ini. Bisa berhenti sebentar ya. Reboisasi gimana Bang? Sambil langsung. Ya sebetulnya itu kan konsep lama ya. Itu kan konsep lama. Dibilangin internasional di mananya nih? Ya konsep lama. Internasional itu syaratnya itu bahwa sekarang itu kondisi dunia global dan seterusnya itu kan butuh oksigen ya. Isu intinya itu isu internasional. Iya, itu isu internasional. Dan kemudian itu Indonesia ini kan sebetulnya kan itu dua nih, cable car, oksigen isu dunia. Oke, isu global apalagi nih saya kejar nih, apalagi program internasional
isu-isu internasional atau nasional? Ya saya pikir ada banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan, tapi memang persiapan kita memang harus betul-betul matang untuk menyiapkan itu. Bisa kayak MICE gitu, ada tempat-tempat konferensi yang skalanya internasional, ada tempat-tempat wisata yang skalanya internasional. Basicnya orang politisi itu emang gitu ya, jawabnya tuh bisa aja, diplomasinya tinggi. Nggak langsung. Bang, kita yang wawancara ini juga ngerti soalnya. Enggak, memang. Tapi intinya secara pembangunan, jujur kalau saya pribadi pesat dan waktu zamannya Edi Rumpoko ya, sekarang tinggal mungkin maintenance ya, boleh melalui. Ya saya pikir Pak Edi Rumpoko kan sudah meletakkan dasar-dasar itu. Artinya dengan 2 periode beliau sudah meletakkan dasar-dasar itu. Batu yang dulu skalanya kan sangat kecil, jumlah penduduknya sekitar 200 ribuan dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar dan dipenuhi dengan hutan dan seterusnya. Itu saya pikir itu sebuah anugerah yang luar biasa. Dan Pak Edi Rumpoko waktu itu benar-benar jeli melihat bagaimana peluang batu ini itu didorong. Ya. Batu ini didorong. Dimana juga secara pertanian waktu itu tapi kan efek juga ya. Sekarang produksi apel yang kita kenal Kota Batu adalah kota apel. Ya, pembangunan itu pasti kan mereduksi. Ada beberapa yang lainnya, tetapi bukan. Ya saya pikir sekarang memang harus diupayakan juga untuk dulu sempat ada gagasan-gagasan untuk kembali yang organik dan seterusnya. Kemudian lahan-lahan tidak boleh lagi dihabiskan karena kita masih tetap harus menyiapkan untuk pertanian. Dan Batu ini kan sangat unik. Kota tapi banyak desanya. 19 desa, 5 kelurahannya. Artinya sekarang program dari Bu Dewanti sendiri mungkin lebih cocoknya kita tanya Bu Dewanti ya. Ya, karena maksudnya, bukan domain saya untuk menjawab. Secara Tani gimana nih maksudnya? Kalau bisa nggak mengkritisi untuk Kota Batu juga sekarang pariwisatanya oke lah, sudah maju nih, cable car bakal dibangun. Bisa nggak untuk satu sisi juga konsen di salah satu produk pertanian apa untuk Kota Batu, karena sudah hilang nih. Apel Batu sudah hilang. Ya, kita sebenarnya itu kalau untuk ngomongin soal pertanian terus kita dorong bahwa masyarakat Batu harus meningkatkan. Yang pertama kita gunakan dengan teknologi-teknologi yang sekarang lagi. Jadi pengemasan dan lain-lain itu. Ya dari hulu sampai hilir, Bang. Iya, dari hulu tanah sudah ada tempat bagaimana menanamnya yang organik dan seterusnya biar jadi buah yang bagus. Jadi kan mulai dari pengemasannya gimana? Artinya begini, orang Batu itu nggak bisa, sudah tidak mungkin bisa kita ajari tentang cara nanam. Kayaknya mereka udah karena mereka udah terlalu udah dari dulu. Ya luar biasa lah, itu seperti makanan hari-hari. Yang kita siapkan itu bagaimana manajemennya, kemudian pasar, kemasan. Ya seperti itu yang kita siapkan betul itu. Karena saya pikir geliat perekonomian di Batu khususnya di bidang pertanian itu masih luar biasa. Tapi isu itu masih tinggi di Kota Batu enggak? Untuk isu masalah pertanian. Oh ya, saya pikir dulu sebelum Edi Rumpoko, saya ingat saya, mudah-mudahan saya bisa dikoreksi, sebelum Edi Rumpoko awal-awal jadi wali kota ya gitu ya. Saya pribadi menganggap cerdas juga sih. Dia mencoba mengalihkan, karena waktu itu kalau nggak salah saya mengamatin sempat terjadi penurunan produksi pertanian. Ya, apel dan semuanya. Problemnya lu banyak, baik dari pupuk lah dan macam-macam, karena atau dari kualitas apel, karena di luar negeri lebih canggih dalam proses mereka untuk tanah di Batu itu kan karena pertanian yang terus dipaksakan untuk disikat dengan bahan-bahan kimia. Ada tanah-tanah yang kemudian menjadi jenuh. Jenuh artinya jadi udah nggak bisa tumbuh gitu ya? Bisa tumbuh tapi kualitasnya kualitas sudah tidak berkurang. Nah kemudian Pak Edi Rumpoko membangun sebuah kebijakan dengan batu go organik. Artinya mulai bagaimana sih, memang tidak 100% tetapi indikator-indikator untuk mendekati go organik ini harus betul-betul dilakukan. Nah, sehingga memang akhirnya unsur-unsur tanah itu bisa diperbaiki dan seterusnya. Dia fokusnya ke sana. Tapi kalau misalkan bertanya lebih lanjut ya silakan tanya ke pemerintah Batu. By the way, kita selain bicara Batu kan Abang ini juga sebenarnya orang politikus kan ya. Karena politisi kalau saya nggak ngomong sih politisi. Politisi ya. Jangan politikus. Jangan politikus. Oh iya keliru. Nanti ada poli dan tikus nanti ya. Iya politisi. Dari partai mana nih? Saya udah tahu, sengaja nanya aja, Bang. Ya kalau saya sekarang aktif di Partai Demokrat. Ini
sebelumnya dari partai ya orang boleh punya hak ya untuk Ya karena dengan silakan. ada beberapa hal abang Mhm. dulu saya kenal di mana di Hanura ya. Ya, saya pernah di Kemudian Hanura. Saya pernah di Hanura satu periode, kemudian kembali ke Demokrat. pindah kembali berarti pernah dong sebelumnya di Ya, Demokrat. jadi saya pernah membantu Pak SBY dulu Hmm, di tahun 2004 ya. Di tahun 2004 pernah membantu beliau di periode pertama untuk mengurusi kampanye-kampanye beliau di wilayah Malang. 5, Oh, bener. Jatim 5. Jatim 5 itu Malang Raya, Blitar, Tulung Agung, kemudian Pasuruan, Probolinggo, Gresik, Lamongan. Hmm. Nah, jadi kita pernah ngurusi beliau dulu. Jadi artinya waktu itu kan masih senang-senang beraktivitas, Oke. ikut membantu ikut kampanye, membantu. membantu kampanye Pak SBY. Terus saya dengar sekarang Demokrat sempat bergejolak waktu kemarin di Cabang Malang maksud saya. Kota Malang, Kota Malang. Kota Malang ya. Ya itu dinamika saja. Wih, Bas. Memang orang politisi gitu ya. Itu dinamika saja. Dinamika saja, dinamika. Jadi intinya dinamika itu yang akan mendewasakan kita dalam Terjadi dua berpartai. kubu ya. Ya saya pikir sebetulnya kubu-kubuan itu sudah pastilah di dalam proses pemilihan ketua ya. Tetapi setelah itu ya sudah selesai. Gitu. Oh. Ya samalah halnya kita di HMI misalkan, kemudian kita di Tapi mana kan lagi? kubu-kubunya kemarin sempat keras juga saya dengar. Oh ya keras. Benturannya keras banget. Benturan keras tapi kan tidak berkelahi secara fisik. Oke. Nah, kita berkelahi secara pemikiran, gagasan, Tidak semangat, ideologi. tidak sampai terjadi Demokrat Malang 2 gitu. Ya enggak lah. Enggak mungkin lah seperti itu. Artinya kita masih taat konstitusi. Oh gitu. Saya kira biasanya ada Demokrat 2. Bahkan kita ya demo-demo sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena itu biasa lah. Biasa. Tapi sudah terpilih sekarang ya? Sudah ada ketuanya. Sudah dilantik juga oleh Mas AHY. Mas Ketum. Di Batu kemarin, se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur, oke. Ya. Yang kemarin kan kita memang melakukan muscap serentak se-Jawa Timur. Jadi dilantiknya juga serentak. Mbak Norma kesini kemarin sama Mas Dedi ya. Saya juga ngelihat podcastnya. Saya ngelihat podcastnya. Jadi keren lah. Ya, keren sekali. Ya. Tapi yang pasti begini, dalam proses kita berpolitik itu ada bagian-bagian yang akan kita ingin capai. Ada bagian-bagian kita ingin capai. Artinya orang beraktivitas politik ini sebetulnya tidak banyak orang. Saya pikir orang-orang yang ingin beraktivitas dalam politik ini dalam tanda petik itu orang-orang yang siap bersedia pikiran, tenaga, waktu. Ya kalau ngomong agak-agak orang gila. bisa benar. Tenaga, waktu, pikiran. Ngomongin politik ya nggak ada duitnya. Iya. Ya nggak ada duitnya kan? Nggak ada duit. Sekali ada duit, sekali ada duit lumayan. Nggak ada. Nggak ada. Apalagi di tingkat bawah itu nggak ada. Kalau tingkat atas nggak tahu lagi lah. Beda cerita ya. Beda cerita. Ya, terserah. Tapi tingkat bawah nggak ada. Nah yang mau kita tuju ini yang pertama, kita juga ingin. Bahkan sebetulnya ini dalam seluruh kebijakan publik apapun itu dimulai dari desk politik. Jadi di meja politik. Iya. Ngomongin soal pendidikan dimulai dari mana? Ya politik. Ngomongin soal lingkungan dimulai dari mana? Ya politik. Ngomongin macam-macam lah. Betul. Ngomongin soal peranata sosial lainnya sebetulnya juga dimulai dengan peraturan dan seterusnya. Dan peraturan itu dibicarakan di ranah politik. Nah, dibutuhkan orang-orang yang punya kemampuan. Iya. Di dalam karena apa? Tidak hanya datang duduk dengar diam pulang lah, ya. Tapi mereka harus punya concern, kapabilitas untuk bisa membedah persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Bang Ali menikmati ya selama ini. Saya pikir passion saya memang ada di situ. Iya, saya cukup lumayan mengenali Bang Ali. Dulu seingat saya kenal Bang Ali adalah SMA selaku ketua OSIS ya. Bukan, ketua OSIS ada. Saya ketua MPK. Ketua OSIS itu si Pak Iksan. Mas Iksan. Saya ketua MPK, majelisnya. Ya DPR-nya lah. Zaman dulu sudah ada. Sudah ada.
Kan ada OSIS, ada MPK-nya. Oh, saya dasarnya sudah nggak ikut organisasi di SMA ya. Jadi, Ah. oh ada MPK ya? Ya, zaman dulu? MPK itu ketua Ya, majelisnya. semacam senatnya ya. kalau- Semacam senatornya. Saya majelisnya. Ya, terus di Pramuka. Pramuka, ketua dewan. Sampai dikirim kemana-mana tuh. Iya. Sampai di Jakarta diikut Eh, Raimuna ikut Nasional. Raimuna ya? Ya. Oh, Raimuna itu SMA ya? SMA. Kalau SMP itu Jambore. kan Jambore. Jambore ikut nggak, Bang? Saya Jambore nggak Nggak ikut. ikut, ya. Saya ikut Raimuna Nasional. Pernah di SOE, Raimuna Daerah. Raimuna Daerah. Setelah Raimuna Daerah, terus ke Raimuna Nasional itu tahun Raimuna itu adalah singkat apa, Bang? Ada yang nggak kenal, nggak tahu nih. Raimuna itu sebetulnya kepanduan juga, hanya Ada singkatan ya? bahasanya itu dari Papua, Raimuna sama Jambore. Nah, Iya, ada kepanjangan. Ya? saya agak lupa. Tapi Raimuna itu Ya, Raimuna itu semacam perkumpulan pertemuan. Kalau Jambore kan pertemuan seluruh sama, hanya levelnya itu levelnya. Kalau Raimuna level kalau Jambore SMP, Pramuka SMP. Kalau Berarti Raimuna kan SMA. penegak ya. Saya sudah Lupa gitu ya. sudah Pokoknya terlalu Pramuka yang sudah. tingkatan SMP berkumpul se Indonesia. Kalau Pramuka SMA, Raimuna seluruh seluruh Indonesia. Di mana waktu itu, Bang? di Jakarta, di Oh, Cibubur. di Jakarta, Cibubur. Ya, di Cibubur. Jadi ya ikut Pramuka. Jadi sebetulnya secara kepemimpinan itu Sudah terlatih. sudah dilatih terasa. sejak kita masih kecil ya. Saya pikir anak-anak muda itu memang harus melatih diri. Nah, ini maju. Kenapa, Bang? Apa sih pentingnya organisasi sih, Bang? Menurut Abang? Organisasi itu sebenarnya itu menyiapkan kita untuk menjadi pemimpin. Karena apapun itu kita diciptakan untuk menjadi pemimpin, siapapun itu. Khalifatu fil ard. Ya, khalifah fil ard. Jadi disiapkan untuk menjadi pemimpin, mulai dari lingkungan terkecil sampai jadi pembentukan karakter dan lain sebagainya itu dimulai dari situ. Karena apapun itu, ketika kita mendirect sebuah perubahan itu dibutuhkan kepemimpinan. Nah, kalau sumber daya kita siap betul sebagai leader, itu saya pikir ya dengan segala macam variannya lah ya. Saya pikir memang harus didorong untuk menjadi seseorang yang siap dan mampu mendapatkan tanggung jawab itu. Dengan kondisi anak muda zaman sekarang, menurut Abang gimana nih? Organisasi saya lihat sekarang Abang masih konsen di organisasi mahasiswa. Saya masih ngelihat, masih ngamati perkembangan mereka dan seterusnya. Abang ini lulusan ITN. Ya. Dan saya kenal juga dulu ketua Senat mahasiswa ITN. Universitas Ya. Sekolah Tinggi Senat mahasiswa perguruan tinggi. Perguruan Tinggi Ya, SMPTN. sekarang itu ngomongnya BEM. BEM ya, Badan Eksekutif Universitas. Ya, universitas. Dulu ITN. Abang ketuanya ketua 3 tahun periode. 97 sampai 2000. 3 periode. 3 periode. Dipilih lagi kayak rezim Lah berarti juga. kan Jokowi boleh dong pilih lagi. Enggak, aturannya sudah tidak boleh Jokowi itu. Selama bisa dirubah aturannya. Tidak bisa. Konsensus kita sebagai sebuah bangsa itu harus tetap dijaga. Iya dong. Jangan karena hanya sebuah kepentingan politik. Persis. Nggak bisa. Kita ini 98 berdarah-darah, Mang. Betul. Berdarahnya itu begini. Berdarahnya itu kita jaga betul ini. Oke. Supaya seseorang itu tidak menjadi absolut. Nah, dibatasilah masa jabatan periode 2 periode. Militer kembali ke barak. Enggak. Karena kenapa kalau militer ikut politik, mereka punya senjata. Kita sepakat tidak absolut. Saya setuju. Saya setuju tidak absolut. Tapi kan kita juga sepakat bahwa konsensus itu peraturan itu terlahir dari konsensus. Ya, betul. Bahwa terjadi rekonsensus. Bisa saja. Tidak Undang-undang Amerika saya lupa. Undang-undang Amerika sebutnya apa? Abraham Lincoln ya. Itu di suatu saat terjadi sebentar. Sabar, Sabar, Mam, saya mau sampaikan. Abraham Lincoln di suatu saat ya. Dia itu di Amerika waktu itu pada saat dia di periode pertama itu luar biasa, masyarakat mengeluh-elukan. Yes. Masuk dia periode kedua. Di tahun-tahun pertama di periode keduanya itu masyarakat itu datang ke dia. Meminta dia untuk maju lagi di periode ketiga. Lalu apa yang dia sampaikan? Tidak. Bagaimana moral Amerika jika saya maju di periode ketiga? Apa yang saya didik dari moral Amerika itu? Asik. Itu juga harus terjadi di Indonesia.
Bagaimana moral Indonesia jika pemimpinnya seperti itu? Nggak boleh. Konsensus 98 itu sudah membatasi masa jabatan presiden. Ini aktivisnya keluar banget ini. Konsensus 98 itu sudah membatasi presiden. Semualah, bupati apapun itu sudah dibatasi semuanya. Bagi ya, it's okay. Supaya begini, Mam. Supaya begini, generasi itu kan terus tumbuh. Dengan kita menciptakan 3 periode bukan berarti kita membatasi generasi kan? Nanti akan jadi 4 periode, 5 periode, yakin itu. Karena itu masalahnya manusiawi. Rakus dengan kekuasaan. Gitu. Orang itu kalau sudah dikasih kesempatan itu enggak mau turun, Mam. Manusia kita ini bagus nih. Kita itu harus juga membatasi diri kita. Istilahnya apa ya? Kalau kita tidak membatasi diri kita, kita pasti akan jadi Tuhan juga nanti lama-lama. Saya setuju. Apalagi seperti Abraham Lincoln. Tapi dan saya juga setuju bahwa kesepakatan bahwa untuk tidak terjadi absolutisme, terjadi otoritarianisme, otoritarian. Kayak Victorian. Nah, cuman maksud saya selama ini menjadi sebuah konsensus bersama. Siapa yang mau konsensus? Apabila siapa yang mau konsensus? Ya. Hanya orang gila yang mau konsensus. Hanya orang gila yang mau konsensus presiden 3 periode. Umpama nih, ini umpama aja. Ini konsensus. Konsensus kan pasti ada orang-orang di dalamnya. Ada MPR di situ, ada lembaga-lembaga yang kita sudah percaya untuk melakukan perubahan. Ya kan? Dan mereka tuh orang-orang cerdas juga di sana. Apabila ternyata terjadi bagi saya itu kan konsensus. Itu pun juga ada di aturan dan aturannya 3 periode. Ya, saya pastikan rakyat akan melawan. That's it. Saya pastikan rakyat akan melawan. Ya? No, saya pastikan rakyat. Saya juga rakyat loh, Bang. Iya, saya akan melawan saya. Saya juga rakyat. Ada sebagian rakyat yang juga menyetujui kan begitu. Ya silakan saja, kita akan melawan. Karena saya bertanggung jawab dengan 98. Sama-sama. Ya, kamu juga. Kita demo sama-sama. Berdarah-darah, hujan panas, badai dan lain-lain. Disemprot dengan gas air mata. Disikat dengan pentungan-pentungan. Teman saya itu tembus ini. Bukan tembus sih. Saya ini memancing aja. Toh faktanya juga tidak periode kan. Sambil berjalan ini. Ya, ini sebagai sebuah apa istilahnya ya. Iya. Gagasan ini itu. Gagasan diskursus buat kita sebagai sesama partisipasi di dalam bangsa kan. Maksudnya gini, saya setuju sebagai Abraham Lincoln. Cuman maksudnya kadang-kadang pembangunan itu butuh keberlanjutan. Ya. Saya setuju, pasti ada bahasa lagi kan. Emang orang lain tidak bisa melanjutkan kan gitu. Iya, benar, percaya. Cuman kadang-kadang saya juga bisa mengatakan bahwa konsensus ini pun juga tidak mematikan generasi muda. Konsensus ini pun juga tidak akan, kita juga buat konsensus yang juga membatasi juga. Kalaupun pasti bisa menciptakan lagi 4 periode. Lah kan ada konsensus lagi, tidak seperti kasus Orde Baru yang dia membuat sendiri. Ya kan? Orde Baru beda dong, Bang. Dia membuat sendiri bahwa keputusan itu. Ini tidak, ini konsensus dari sekarang sudah ada partai begitu banyak, perbedaan banyak. Di sana ada PAN, ada Demokrat, ada macam-macam partai, Nasdem yang pasti mereka punya. Apalagi sekarang Nasdem milih presiden sendiri. Iya kan? Maksudnya gini, apabila nih dari partai-partai itu mereka sepakat untuk buat 3 periode, bagi saya it's okay. Toh zaman dulu sudah, menurut saya ya, presiden sekarang dalam tanda kutip sekuat zaman dulu yang bisa mengkonsolidasi semuanya untuk ikut terus memilih dia, kayak ibarat sekarang di Uni Soviet Putin. Rasanya Indonesia belum sampai ke sana deh. Ya, artinya begini, kita kalau ingin membangun sebuah konsensus khusus untuk misalkan presiden, apakah bisa 3 periode, 4 periode, 5 periode, ini perjalannya itu terjal dan tidak mungkin lah kita rela, apalagi kalau saya sebagai yang pernah ikut aktif di tahun 98 ya, mungkin dengan Bang Imam ini juga kita sama-sama di sana. Saya pikir kita sudah meletakkan dasar-dasar itu supaya itu tadi ya nggak absolut. Kalaupun terjadi ada misalkan sekarang misalkan zaman Pak Jokowi secara infrastruktur oke,
bagus dan lain sebagainya sampai di wilayah Indonesia Timur dan lain sebagainya. Tetapi kekuasaan itu kalau terus-terus dibiarkan itu nanti lama-lama mereka lupa kursi yang mereka duduki. Maaf, mereka lupa tanah yang mereka pijak. I'm so sorry. Yang mereka ingat itu adalah kursi yang mereka duduki. Saya juga ingin menyindir kita semua, Bang. Hmm. Sebenarnya konteks saya ini lebih ke saya menyadari bahwa saya sepakat bahwa kita ini menjaga supaya tidak terjadi absolutisme tadi kan. Tapi terus terang, saya lebih memilih ini pribadi, pandangan pribadi. Kenapa saya pasti banyak Victorian juga nggak setuju sih, saya sepakat. Cuman saya bertanya, menggelitik pada semua orang bahwa banyak juga bupati dan yang lain pada akhirnya menyuruh istrinya menjadi setelah dia sudah 2 periode. Banyak juga penguasa-penguasa yang sekarang anaknya ditaruh. Kenapa? Karena masih kalau saya masih positif berpikir bahwa ini tujuannya untuk bukan menciptakan terah, tapi bagaimana melanjutkan pembangunan yang sudah ada. Itu sih maksud saya. Oke. Itu sih maksud saya. Itu saja sih. Tapi kalau memang ini sudah menjadi konsensus bersama, memang 2 periode sudah. Tapi dasar pemikiran awal terciptanya 3 periode, bahasa awamnya kita orang rakyat adalah hanya untuk melanjutkan, tidak untuk menciptakan terah. Ya. Bahwa kesepakatan kita konsensus 2 periode ini adalah kan kita tidak supaya tidak terciptanya absolutisme kan. Ya, betul. Supaya tidak terjadi orde baru yang kedua kan. Jadi begini, masyarakat itu juga punya hak politik. Mau istri, mau anak, mau bapak, mau kakek, mau ponakan, itu semua punya hak politik yang sama. Mereka juga punya peran politik yang sama di dalam bangsa ini. Tidak bisa lah kita halang-halangi. Kalau misalkan tiba-tiba ada istri, ada anak, ada bapak, ada kayak misalkan Pak Jokowi punya anak gitu ya, punya menantu. Terus punya siapa, mungkin Pak siapa lagi atau Pak ini siapa lagi yang punya anak menantu. Kalau mereka punya kapasitas dan bagus dan lain sebagainya dan dipilih oleh rakyat, ya mereka punya hak untuk memilih dan dipilih. Ya, itu kita nggak batasi lah, kita nggak ngomongin soal itu. Tapi misalkan besok imam atau saya punya, saya jadi ini terus anak saya besok ngelanjutin segala macam, itu no problem lah. Artinya kalau misalkan dia dirasa itu cukup punya kemampuan dan bisa mendrive perubahan-perubahan, saya pikir ya silakan saja. Karena politik kita ini bebas-bebas aja kok. Ya, setuju kalau itu setuju. Politik kita bebas-bebas saja. Mau pilih mau tidak, mau golput ya silakan bebas-bebas saja. Tapi penting buat kita ini adalah bagaimana kita membangun sesuatu, membatasi. Dan itu sebetulnya di zamannya Rasulullah juga sudah ada pembatasan itu. Jadi kita nggak bisa, karena jangan sampai orang itu absolut, jangan sampai orang itu merasa tidak ada orang lain kecuali dia gitu. Ya kalau banyak orang pintar kalau juga. konsensusnya 5-10 periode ya iya. Karena Cuman apa? Aja. Tambah 1. Berarti masih ngotot ya, tambah 1 ya. Enggak, ini kita diskusi loh ya. Iya, saya tahu. Toh faktanya enggak jadi. Tambah 1. Habis itu nanti pasti akan tambah 1. Akan ada konsensus baru lagi kan? Pasti akan tambah 1. Besok lagi akan tambah 1. Saya sih bicara faktual aja. Konsensus itu kan lahir dari banyak partai, bukan masyarakat loh, partai. Iya kan? Referendum undang-undang. Ya, karena perwakilan kan. Artinya partai-partai juga cerdas deh. Mereka punya kepentingan juga. Mau saya terus milih Jokowi. Kalau partai itu bukan konsensus. Kalau partai itu strategi politik. Tapi konsensus itu harus dibangun dari sorry. Konsensus harus dibangun dari seluruh rakyat bangsa ini sebagai sebuah bangsa kita. Tapi secara aturan main kan untuk melakukan ada amandemen undang-undang kan pastinya di MPR kita sudah menyerahkan kan. Iya, betul. MPR di dalamnya para partai kan. Iya, betul. Dan utusan-utusan daerah. Iya. Dan maksud saya tapi civil society itu punya kontrol yang cukup baik. Oh iya, kalau politik itu sudah melenceng, pasti akan diluruskan dengan pedangnya civil society. Tapi satu hal Bang, ada masalahnya, ada masyarakat yang juga pingin gitu. Itu hebatnya zaman saat ini. Dulu masyarakat common enemy-nya itu bapak ini yang baju berambut putih itu, ya kan. Tapi sekarang kan semua masyarakat terpecah, masing-masing punya keinginannya.
Ya, kita nggak bisa menyatukan pikiran Termasuk masyarakat. termasuk saya juga tidak bisa menyatakan keinginan saya ini sama mewakili masyarakat yang lain Nggak kan. bisa. Termasuk pernyataan Saya Abang juga juga. belum tentu mewakili masyarakat Belum yang tentu, lain. tetapi saya punya tanggung jawab 98. Senyampang ini ya, saya kasih tahu ya. Senyampang, situasi ini masih normal-normal aja, belum sampai Ini menyentuh oke, ini sesuatu di yang situ. esensi. Ini Ya, omong kosong-kosong saya aja nih. santai-santai. Umpamanya 2024 Jokowi nggak ikut ya? Sudah enggak ikut. Ya udah pasti nih konsensus sekarang. Pertanyaan saya sudah nggak ngikutin aturan main sekarang. Setelah 5 periode berikutnya terpilih presiden seseorang ini, 5 tahun kemudian Jokowi bisa nyalon lagi nggak? Ya, sebaiknya enggak usah lah. Enggak. Pertanyaan saya itu secara aturan, kita bicara omong kosong aja. Saya pikir Bisa nggak ya? Enggak, abangnya yang selama ini Nggak masih bisa lah. masih di nggak politis. bisa. Saya kurang tahu ya aturan yang terbaru ya. Saya malah lebih nggak tahu. Kalau karena dulu saya masih bisa lah, kalau dari bupati turun jadi wakil bupati naik. oh ya itu masih bisa. Sekarang saya bisa bang. Jokowi maju 2024 pun sebagai wakil Karena beliau bisa. sudah 2 periode enggak bisa. Oh. Intinya 2 periode kan aturan itu ya. Iya, 2 periode. Terus habis selesai terus kemudian dia maju lagi. Dia maju lagi di tahun berikutnya. periode Enggak, berikutnya. ya enggak bisa lah. Tetap hitungannya dia sudah 2 periode. 2 kan? periode. Kecuali dia masih 1 periode, dia masih bisa punya kesempatan yang lama. Tapi saya nggak tahu lagi juga. Tapi pada prinsipnya ya sudahlah, jangan lagi lah kan gitu kan, masih banyak generasi yang tumbuh. Iya. Nanti kalau lu lagi kan Emang nggak ada generasi yang lain. Enggak, ini saya cuma mancing aja guys. Bukan saya. Saya mancing aja nih politisi. Sebetulnya ada di depan saya. Mancing gimana caranya. saya minum dulu ya Victorian. Para Victorian ini. Kelihatan golongannya di mana. Saya ingin tahu aja. Ya, dia sebenarnya cek ombak ke saya. Cek ombak. Tapi ketika dia mancing itu langsung terbakar kita. Kelihatan langsung terbakar. Terbakar Waduh, gitu. Emang ya. Tadi itu dia low aja dia, tapi saat situasi tertentu terbakar dia. ini Ya, berarti udah asik, udah jelas ya. Uh. Milih Anies ya, Demokratnya. Ya belum tentu. Deh, Kok iso enggak? Ya kan mancing lagi. ya belum tentu lah, nanti tunggu lagi. Itu terserah lah mereka orang yang di atas. Saya nonton di beberapa podcast bahasanya seorang partai Demokrat, Nasdem, bahwa apa yang tertunda ini bukan tertunda. Mereka lebih tahu di dalam ketua tim kecil ya si siapa Ya ini. itu kan orang persoalan Padang. deklarasi pasangan calon. Calon dan pasangan calon. Ya toh? Belum ya. Belum. Isu kalau Kan hari ini kan semua orang kan belum, masih ya ada bongkar ulang. Misalnya kayak kemarin Prabowo Muhaimin, tiba-tiba kok ada situasi terus kayaknya bongkar ulang lagi, ada yang memasang-masangkan antara Ganjar Pranowo lah atau Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar, ada lagi Puan, ini macam-macam. Jadi Abang tahu kayak dalam nanti saatnya lah. Abang pernah ingat ya, saya nggak usah sebut namanya. Ada seorang ketua cabang HMI dulu ya, nggak saya sebut namanya. Sempat ada mosi tidak percaya Terhadap sempat ada mosi tidak percaya kepada ketua cabang tersebut. Pernah ingat kejadian? Beliau ini ketua cabang sama anggota pengurusnya mosi tidak percaya kepada ketua ini. Ya saya ingat. Pernah kejadian nih. Dan ketua ini jago ngomong bang. Saya masih ingat tahun 98. Semua orang orasi. Ya enggak? Semua orang orasi. Wah, penting teriak. Oh, dia enggak orasi dia. Wah, menurut saya keren waktu itu. Ya benar. Dia punya diksi, bukan diksi sih, lebih ke alasan kenapa kita harus bergerak di Orde Baru itu di 98 itu. Dia menentukan tiga kalau kita buat proposal ada 3 alinea. Alinea pertama dijelasin rutut, alinea kedua dijelasin runut. Ini keren ini orasinya, ini keren. Tapi naifnya pada saat beliau jadi ketua umum HMI cabang Malang, pengurusnya masih tidak percaya. Saya belajar tentang kepemimpinan, bahwa ada pemimpin itu yang kadang dia bisa kemampuannya, kadang dia bicarakan rata-rata ya, kemampuannya konseptor tapi eksekutornya belum. Ada yang cuman eksekutor, konseptornya belum.
Atau kita lihat pengusaha-pengusaha, banyak pengusaha ijazahnya SMP gitu. Saya tahu poinnya, tapi saya tahu poinnya, arahnya Anda mau giring ke sana, saya tahu Gimana poinnya. menurut Tapi Abang? intinya begini, orang itu Oke. jadi leader itu harus punya kemampuan paripurna. Oh iya dong, pasti. Kunci di situ. Kunci di situ. Ya, harus punya kemampuan paripurna. Secara kapasitas, dia pemikiran, secara dia bisa mengkonsolidasi. Orang yang Kemudian, punya pemikiran besar belum tentu dia punya jago ngomong loh. Saya konkret. ya itu masing-masing orang. Saya to Tapi the itu point aja tadi. nih. Joko, saya to the point boleh. Nah, saya tahu Contoh. poinnya. Ya. Saya tahu poin. Intinya beginilah. Intinya begini. Orang menjadi pemimpin itu harus punya kemampuan paripurna. Oke. Ya, dia bisa kombinasi antara Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Megawati, Dan SBY. selama abang tahu apakah Harus semua harus kombinasi. komplit? Ya, manusia punya keterbatasan. Nah, itu kan. Ya, manusia punya keterbatasan. Otomatis we are choice. Ini pilihan. Iya. Saat ini cocoknya apa Mm-mm. untuk Indonesia? Kan gitu. Ya, terserahlah pilihannya Kan gitu masyarakat kan? nanti. Tinggal Kita- begini kita loh. nggak bilang orang loh, kita nggak bilang orang. Tinggal Hmm. partai-partai hadirkan. Ya, partai-partai ini hadirkan. Ya, Ini loh nanti sosoknya siapa? para pemimpin Anda ke depan untuk bangsa ini. Jadi gini loh. Tapi menurut abang saya Pemimpin tanya. itu ya, saya kasih tahu ya. Ya. Pemimpin itu sudah melintasi cakrawala berpikir kita, Mang. Oh iya dong, dia Yes. dia memiliki fashion, dia memiliki Apa saja lah. apa saja. Iya. Saya milih imam yang pertama. Satu. Pasti cewek-cewek bilang, Pak Imam ini ganteng. Ya. Nggak peduli Pak Imam punya pikiran siapa segala macam. Kerja kerasnya selama ini yang penting ketok ganteng, tak coblos. Ya toh? Ada yang memilih karena ini, ada yang memilih karena macam-macam. Macam-macam. Jadi Ya, saya tanya abang, Perspektif. parameter pandangan abang sekarang adalah presiden saat ini menurut abang apa sebagai seorang politisi yang sudah melalang buana? Saat ini yang kita butuhin, Indonesia yang butuhkan apa? Indonesia butuh kepemimpinan yang keras. Ya, kepemimpinan yang keras ya. Artinya dia harus berdiri sejajar dengan negara-negara maju. Harus berdiri Saat keras. ini gimana, Bang? Ya, memang kita harus ke sana. Saat ini gimana kondisinya? Ya saat ini Indonesia sudah berada di tahap itu. G20 Ya, kita saya berhasil. setuju. Artinya Indonesia sudah berada di tahap itu. Jadi kita ke depan itu, kita jangan bicara mundur. Indonesia itu harus kita dorong sampai dia benar-benar besar ke depan. Masing-masing pemimpin sudah meletakkan dasarnya. Habis itu dilanjutkan oleh pemimpin. Jangan membongkar ulang dasar-dasar yang sudah diletakkan. Jangan karena kamu tidak suka ini, terus kamu bongkar. Terus kamu maju lagi, enggak mundur lagi kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi para pemimpin itu sudah melintasi cakrawala berpikir kita. Kita bisa membenci sekaligus mencintai. Itulah gitu. Karena apa? Karena kebesaran mereka. Kebesaran mereka, besarnya gagasan mereka, besarnya perbuatannya mereka, besarnya keinginan mereka untuk mendorong kita semua ini menjadi jauh lebih baik. Ke depan itu seperti itu. Siapapun pemimpin itu, kalau ada yang baik lanjutkan, kalau ada yang buruk jangan diikuti. Jadi jangan bongkar ulang semuanya yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi, ya jangan dibongkar ulang oleh siapapun yang akan menggantikan Pak Jokowi. Begitupun ketika Pak Jokowi, jangan menghancurkan apa yang sudah dibangun oleh Pak SBY. Nggak boleh gitu loh pemimpin kita. Melanjutkan. Ya harus melanjutkan. Harus melanjutkan. Melanjutkan proyek-proyek yang belum dieksekusi kan? Iya. Iya kan? Iya. Melanjut, Besok ya. pun sekarang Pak Jokowi mau apa, letakkan apa? Ya harus dilanjutkan oleh Iya pemimpin dong. berikutnya. Itu baru kita ngomong kalau kita ini mau kuat betul secara sebuah bangsa yang besar. Kita Dan sudah 10 menuju tangga ke Dan sana. 10 tahun terakhir ini adalah pemerintah sudah progresif ya menurut saya. Saya pikir itu. Progresif Saya banget pikir pembangunannya. itu. Saya pikir itu. Tapi juga banyak indikator-indikator yang kemudian kita masih minus. Itu yang Oh harus iya, diperbaiki. itu yang diperbaiki. Iya, demokrasi kita kacau balau, diperbaiki. Ya toh? Infrastruktur bagus, dilanjutkan. Kan gitu. Kohesi sosial kita retak gak karu-karuan, diperbaiki. Ulama-ulama kita dihina, diperbaiki. Gitu. Nggak boleh kita kemudian Siapa yang mau mulai itu? I don't know. Artinya kita semua punya tanggung jawab untuk memperbaiki itu semua. Termasuk tanggung jawab yang paling berat itu adalah pemimpin kita yang akan datang ini. Saya pikir gini loh, pemimpin ini harus mengkonsolidasi kekuatan besar kita. Pak Imam bayangkan, Bang Imam nih bayangkan. Kita punya penduduk itu 240 juta, hampir 280 juta, kurang lebih segitu. Itu gede banget itu. Ya. Kalau kita Dan 100 juta lebih
banyaknya di Jawa. Iya, kalau itu benar-benar dikonsolidasi, bangun semangat bersama, bangun ini bersama. Terus anak-anak mudanya didorong, kasih pekerjaannya, kasih ruang untuk aktivitasnya, segala macam itu. Saya yakin itu luar biasa gede bangsa ini. Enggak cuma seluruh daerah-daerah manapun itu, termasuk di wilayah Indonesia Timur. Dorong mereka untuk terus berkembang, bisa bersaing, bangun infrastruktur yang luar biasa di sana, infrastruktur kreatif. Jadi begini, sebuah bangsa akan besar itu kalau kita ngomong Jepang ya. Dulu Jepang ketika dibom Hiroshima Nagasaki, dia kirim gurunya. Karena apa? Gurunya supaya mendidik anak muda. Bukan soal gurunya. Anak mudanya. Anak mudanya yang disasar. Bangsa kita harus begitu. Besok kayak misalkan anak muda kita yang di wilayah Indonesia Timur, dorong mereka untuk jauh lebih baik. 2045 kita mengalami bonus Demografi. Dan itu anak muda. Bangun pusat-pusat kreatifnya, dorong potensi-potensi daerahnya itu. Dia punya apa di sana, bangun, bangkitkan. Sekolahin mereka, beasiswain mereka, kuliahin mereka dan seterusnya. Supaya apa? Ya bangsa kita ini gede. Jadi nggak ada jomplang, disparitas itu nggak tinggi antara barat dan timur. Bahasa keluar semua kan politisi kita. Wah, udah bagus nih. Calon anggota legislatif Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur nanti 2024 bakal maju. Aduh, dipromosi lagi kan. Padahal kita nggak nyentuh itu. Udah lama kita nggak diskusi politik ini. Iya. Saya juga kadang masih kagok-kagok masuk ini. Udah lama jujur, udah lama. Karena banyak diskusi yang lain terus. Bagus nih. Kapan lagi Bali kita diskusi lagi lebih panas lagi. Iya. Apalagi menjelang pemilu kayaknya lebih panas lagi di sini deh. Biar viral aja nggak apa-apa. Iya, siap. Pokoknya intinya begini. Saya hanya menitipkan sebuah pesan saja bahwa buat anak muda khususnya ya Victoria. khusus anak-anak muda. Jadi anak-anak muda itu harus punya semangat yang tinggi. Harus, ya. Yang pertama. Tetapi pemimpin itu harus bantu itu anak muda itu. Kasih jalan buat mereka. Jangan ketika kamu sudah duduk itu lalu kamu ngurus dirimu sendiri saja dengan kelompokmu. Anak muda itu nunggu loh. Meskipun kita tahu bahwa kamu nggak bantu anak muda pun mereka tetap cari jalan itu gimana cara mereka besar. Tetapi dengan kamu memberi jalan untuk mereka, menciptakan ruang buat mereka, mendorong, mengimpuls mereka, membangkitkan mereka, menginfluence mereka. Saya yakin itu gede gitu loh kita ini semuanya. Saya tunggu nanti jadi anggota dewan, saya tanya ini jejak digital. Kita akan pastikan nanti ya. Sejauh mana saya fokus saya itu bagaimana peningkatan sumber daya. Sumber daya manusia. Dan pemerintah tahun ini kan periode kedua ini kan membangun sumber daya manusia. Ya, harus begitu. Oke. Harus begitu. Karena kalau itu kita kuat, urusan lain itu kecil. Apalagi bonus demografi 2045. Yes, generasi kita ini tuh sebetulnya generasi kuat. Apalagi ini negara itu paling takut dengan kita. Kekuatan kita satu, kekuatan netizen. Aku mendukung loh, jujur aja. Kayak nyambung lagi nih, Mas Menteri sekarang punya program, abang tahu nggak? Program itu mendukung semua nih. Betul. Penciptaan SDM yang kuat, yang handal dan sesuai dengan keinginan mereka juga nih. Betul. Karena ada yang namanya kampus merdeka. Yes. Di program Mas Menteri ini sekarang. Jadi karena berawal dari fakta yang bahwa ada orang yang kuliah di ekonomi ternyata kerjanya di beda, tidak linear. Ada orang kerja di teknik, sekolah di teknik, ITN, iya kan, tapi politisi gitu. Ada kuliah di teknik juga tapi kerja di bank gitu kan. Begitulah. Gitu kan? Kenapa? Perguruan tinggi itu satu tujuannya, dia menyiapkan anak muda itu punya mental yang kuat. Jadi pendidikan itu tidak harus linear. Tetapi yang paling penting itu adalah mental itu dikuatkan. Dan itu ada di organisasi, ada di komunitas-komunitas, ada di kampus, ada di organisasi. Kita dulu di HMI, ya sebenarnya itu kita diberi dasar-dasar untuk bagaimana kita menjadi sosok yang kedepannya itu jauh lebih struggle. Pencipta pengabdi. Iya Mas. Pencipta pengabdi. Iya. Akademis, pencipta pengabdi. Saya pikir itu keintelektualan, keindonesiaan. Ya, seperti yang keislaman. Mas Imam kemarin bicara itu, ya keintelektualan, keislaman, kebangsaan kalau di HMI. Artinya 3 pilar itu menjadikan kita sampai hari ini. Amin. Saya pikir itu sudah luar biasa. Oke. Dia sudah menginfluence banyak pikiran.
Thank you. Terima kasih loh Bang. Thank you Bang. Ini semangat anak muda. Semoga kali ini ya bisa menambah. Saya kayak orasi aja kan. Tadi udah kelihatan kan ketua senat kelihatan banget. Udah orasi terus. Tapi ini nggak apa-apa. Lama nggak ketemu style-style kayak gini lagi. Dia kemarin nyantai mulu terus. Jadi sekali lagi mudah-mudahan buat insight buat teman-teman Victorian. Kali ini kita bebas berdiskusi, tidak banyak tentang ekonomi memang. Tapi saya yakin ini bisa menjadikan insight dari sisi yang berbeda buat teman-teman semuanya Victorian. Sekali lagi terima kasih, salam sukses, salam luar biasa buat teman-teman Victorian. Sukses buat Victorian ya. Thank you. Makasih. Yes. 1 jam nggak kerasa nih Bang.